Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Atha bin Sa'ibi, dan meriwayatkan yakni Imam Atha bin Sa'ib an Abdurrahman As-Sulami, dari Imam Abdurrahman As-Sulami. Qala, berkata, ini sahabat ni Abdurrahman As-Sulami, syariba nafarun min ahli Syam. Syariba, minum, nafarun, sebagian golongan, min ahli Syami, yaitu dari penduduk negeri Syam, al-khamra, minuman khamr. Wa alaihim, dan pada mereka yauma idzin, saat itu, Muawiyah bin Abi Sufyan, terdapat sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qalu, dan mereka berkata di hadapan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, hiya lana halalun, khamr itu lana, bagi kami. Kata sebagian mereka, halalun, halal hukumnya. Khamr itu halal buat kita. Lianna Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala qala, telah berfirman, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima tu'imu wa idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus salihati thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, surat Al-Maidah ayat 93. Mereka berdalil lewat Al-Quran. Laisa, tidak ada, alal ladzina, bagi orang-orang, amanu, yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, tidak ada apa, junahun, dosa, fima, terhadap apa-apa, tu'imu, yang mereka makan dan mereka minum. Ya, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, apa saja yang dimakan dan diminum tidak ada dosa. Idza mattaqau, apabila mereka bertakwa, wa amanu, dan beriman, wa amilus solihati, dan mereka beramal soleh, summat taqau, kemudian mereka bertakwa, wa ahsanu, dan berbuat kebaikan, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi rupanya menafsirkan Al-Quran, memahami Al-Quran itu tidak proporsional, tidak pada posisinya. Mereka masih doyan minum-minuman, lalu mereka mengambil dalil Quran, bagi orang yang beriman dan beramal saleh, makanan dan minuman yang diharamkan itu nggak ada dosa. Begitu. Ini berarti salah dalam memahami ayat Al-Quran. Karena itu sahabat Muawiyah gedek, kesel. Ini bagaimana sih ini orang? Mereka mabok berdalil Quran bahwa boleh buat orang beriman dan beramal soleh. Fakataba fihim ila Umar radhiyallahu ta'ala anhu, maka menulislah sahabat Muawiyah, menulis surat fihim, tentang mereka, tentang penduduk Syam yang masih senang minum-minuman keras, ila Umar, kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu, bidzalika, tentang kelakuan mereka. Wa kataba, dan membalas surat Umaru, Khalifah Umar, anib'ashum ilayya qabla ayyuksidu min qibalika, agar kalian membawa mereka, anib'ashum, agar kamu membawa mereka, ilayya, di hadapanku, qabla ayyuksidu, sebelum mereka berbuat kerusakan, min qibalaka, di hadapanmu.
Jadi Sayyidina Muawiyah kesel ngirim surat sama Sayyidina Umar. Wahai khalifah, ini di kampung kami ini, di kota Syam, ada orang-orang yang masih senang mabok, minum, lalu mereka mengambil dalil Quran, katanya nggak ada dosa. Orang beriman nggak ada dosa kalau mabok. Maka suratnya ditanggapi oleh khalifah, raja, presiden, yaitu Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, udah bawa aja tuh orang-orang ke sini sebelum orang-orang itu membuat kerusakan. Karena apa? Kalau orang mengambil dalil Quran atau hadis itu keliru, apalagi untuk pembenaran satu pekerjaan yang diharamkan, khawatirnya orang-orang pada mengikuti, pada niru, pada ngikuti. Kata dia boleh sih, dia aja boleh, kan dia kan biasa baca Quran tuh, berarti boleh dong. Karena itu Khalifah Umar langsung segera memerintahkan agar orang-orang itu dihadirkan di hadapan khalifah. Falamma qadimu ala Umar radhiyallahu taala anhu, falamma qadimu, maka ketika mereka dihadapkan ala Umar, di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, semoga Allah taala ridha kepadanya, jama'a lahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah telah berkumpul lahum di antara mereka, atas mereka, ashabu Rasulillah, sahabat-sahabatnya Rasulullah. Fasyawarahum, lalu mereka bermusyawarah fi dzalika, akan hal itu. Jadi sebelum orang-orang itu didatangkan, para sahabat sudah dipanggil oleh Khalifah Umar bermusyawarah. Jadi istilahnya zaman sekarang, Menteri Keuangan lapor kepada Presiden tentang pembalakan kayu, misalnya begitu, tentang itu penggundulan gunung. Kata Presiden, kumpulin menteri-menteri, panggil itu bos-bos yang pada nebang-nebangin kayu di hutan sebelum terjadi kerusakan. Lah ini sudah terlanjur rusak, belum dipanggil-panggil juga, gimana deh tuh? Ya udah menjalar kemana-mana deh tuh. Panggil tuh, siapa namanya itu, Sipot apa siapa sih? Siapa Lumut apa siapa namanya? Saya rada-rada lupa namanya itu. Panggil Lumut, panggil siapa? Tanya itu, bagaimana ceritanya? Hutan digundulin. Nah itu menteri sudah kumpul, sudah merumuskan sanksinya apa ini? Sanksinya apa? Oh, sanksinya dimiskinkan, kekayaannya diambil negara. Untuk apa? Untuk bayar restrukturisasi tempat-tempat yang rusak oleh sebab kerusakan itu banjir. Setuju nggak tuh begitu? Nunggu presidennya saya. Miskinkan itu semua, ambil kekayaannya, kembalikan kekayaan itu ke tempat di mana dia sudah bikin kerusakan. Tuh begitu tuh, nggak ada sungkan-sungkan. Oh dia ntar bagaimana? Dia ntar bagaimana? Ntar bagaimana? Ente-nya juga sama begitu juga, ya kan susah ya. Nah ini kok belok ke situ gimana? Lah iya. Khalifah Umar manggil sahabat-sahabat, menteri-menterinya. Ini kumpul. Ini ada orang mabok-mabok begini. Mereka berdalil Quran. Ini kalau diterus-terusin Allah murka, bahaya. Bisa terjadi gempa bumi. Makanya kan
ketika Khalifah Umar menjadi khalifah, ada satu wilayah provinsi yang terjadi gempa bumi. Tuh Khalifah Umar nanyanya, emang kalian ngerjain apaan? Apa yang kalian kerjakan? Ternyata sudah banyak orang berbuat maksiat. Jakarta banyak nggak yang berbuat maksiat? Banyak. Tapi yang ibadah banyak nggak? Ah, itu yang ibadah tuh nolong, itu tertolong. Iya, tertolong oleh orang-orang yang ahli ibadah. Yang bangun malam sholat tahajud masih banyak nggak? Banyak. Termasuk nggak nih yang pada ngaji ini? Ya. Padahal kalau dipikir-pikir, ya dalam beberapa berita kota Jakarta ini datarannya sudah lebih rendah daripada laut. Lah kalau nggak ada perlindungan Allah, itu tembok laut jebol, bagaimana kira-kira? Palmerah kebagian nggak kira-kira? Ya Allah. Nah, makanya Allah menahan ya musibah selama masih banyak orang yang ibadah. Jadi para sahabat pada ngumpul, lalu bermusyawarah. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Amirul Mukminina, Amirul Mukminin, Khalifah, innahum iftarau 'ala Allahi. Mereka telah mengada-ada tentang hukum Allah. Wa syara'u fi dinihim, dan mereka membuat-buat aturan lewat agama. Ma lam ya'dhanillahu, sesuatu yang jelas-jelas tidak diizinkan oleh Allah. Khalifah, sekarang gini ya, mereka itu mabok, padahal itu kesalahan, tapi berdalil pakai Quran, katanya nggak ada dosa ya. Berarti mereka telah mengada-ada terhadap hukum agama, lalu mereka telah merubah-rubah syariat agama, padahal jelas-jelas Allah mengharamkan. Lalu bagaimana? Sanksinya apa? Itu ya, kayak tadi itu. Sanksinya apa? Miskinkan ya. Ambil hartanya, kembalikan untuk restrukturisasi yang pada rusak. Fadrib a'naqahum. Sanksinya apa? Kalau orang-orang mabuk ini pakai dalil agama, kata agama boleh, penggal lehernya. Begitu. Fadrib a'naqahum, penggal lehernya. Miskinkan gitu, sama itu. Wa Aliyun radhiyallahu taala anhu sakitun fil qaumi. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu sakitun, diam, fil qaumi, di tempat banyak orang itu. Jadi Sayyidina Ali mengamati aja, mengamati ya, bagaimana pendapat orang ya. Sesudah itu faqala li Aliyin, lalu ada yang bertanya kepada sahabat Ali, ma taro, bagaimana pendapatmu? Sahabat Ali, jangan diam aja, pendapatmu bagaimana? Qala ara antas tatibahum, pendapat saya ya, tawarkan kepada mereka supaya mereka bertaubat ya. Tawarkan kepada mereka untuk bertaubat. Fa illam yatubu fadrib a'naqahum, kalau mereka tidak mau bertaubat, penggal saja lehernya. Wa in tabu, apabila mereka bertaubat, fadribhum samanina jaldatan, kalau mereka sudah bertaubat, maka hukumlah cambuk sebanyak 80 kali cambuk. Nah ini begitu tuh ya. Menterinya sudah kumpul ya, presiden bicara trak ya. Menterinya punya pendapat ya, sudah Pak, gini aja ya, panggil itu ya, yang sudah merusak hutan, yang sudah merusak apa namanya itu pertambangan, yang menjadikan sebab
ya, musibah besar di mana-mana gitu. Terus sanksinya bagaimana? Kalau ngeyel, bunuh aja. Kalau ngeyel, bunuh aja. Bunuh aja. Karena sudah menyebabkan ya, kematian ya, bukan puluhan, bukan ratusan, udah ribu ya. Ribu orang meninggal dunia, kehilangan rumah, kehilangan kampung halaman. Ya. Itu kalau misalnya nih cerita teman-teman tuh, misalnya dihukum mati satu orang ini yang menjadikan sebab kerusakan hutan, dihukum mati, itu belum impas ya, karena yang mati banyak. Ya. Sementara hukum dalam Islam ya, al-qatlu bil qatli ya, membunuh satu orang maka orang itu dibalas harus dibunuh. Nah ini dibuat. Nah terus ya kalau mereka mengakui kesalahannya ya, ambil itu kekayaannya ya, kembalikan ke negara supaya mengatur tuh yang sampai hari ini masih pada kelaparan kan banyak ya. Karena akses ke sana nggak ada, listrik nggak ada dan sebagainya ya, itu segera diselesaikan ya. Kampungnya dibangun kembali ya. Bayangkan rumah ya setinggi 4 meter, 5 meter, tinggal sisa atapnya doang ya. Atapnya doang yang tersisa ya. Ya laharnya apa menutup ya, tanahnya menutupi bangunan rumahnya. Nah, misalnya seperti itu. Seperti tawaran Sayyidina Ali kepada orang-orang tukang mabuk. Pendapat saya antas tadibahum. Suruh tobat aja ya. Fa illam yatubu fadrib a'naqahum. Kalau enggak mau tobat, bunuh ya, penggal lehernya. Wa in tabu fadribhum samanina jaldatan. Kalau mereka bertaubat, maka cambuk sebanyak 80 kali cambuk. Fastatabahum. Lalu mereka mengambil, maka ditawarkan kepada mereka untuk bertaubat. Fatabu, lalu mereka saling bertaubat. Fadarabahum samanina jaldatan, maka mereka dipukul sebanyak, dicambuk sebanyak 80 kali cambuk. Jadi orang mabuk itu hukumannya cambuk 80 kali ya. Kalau misalnya malam ini mabuk ya, tawan cambuk 80 kali. Besok mabok lagi ya, sabetin lagi sebanyak 80 kali. Tapi jangan pakai sapu lidi ya, sapu lidi 80 lembar ya, diikat sabetin sekali plak. Nah, udah disabet tuh 80 kali. Nah itu mah ya main-main ya. Masya Allah. Warawa Ikrimatu, dan meriwayatkan pula Imam Ikrimah an Ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala ridho kepada keduanya. Annahu qala, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, lamma nazalat ayatu tahrimil khamri, ketika turun ayat Al-Qur'an yang mengharamkan tentang khamr, qalu, mereka berkata, mereka bertanya, fa kaifa ikhwanana alladhina matu wa hum yashrabunaha? Fa kaifa, maka bagaimana, ikhwanana, saudara-saudara kita, alladhina matu, mereka yang mati ya, wa hum yashrabunaha, padahal mereka minum minuman khamr sebelum turun hukum bahwa khamr itu haram. Fanazala qauluhu ta'ala, maka turunlah firman Allah Ta'ala, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus salihati junahun fima tu'imu. Maka turun ayat ini. Jadi ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang sudah terlanjur minum minuman keras ya, terlanjur mabok atau melakukan
kesalahan, tetapi belum ada ketentuan hukum, maka yakni la isma 'alal ladzina syaribu qabla tahrimi, wallahu a'lam, yaitu tidak ada dosa bagi orang-orang yang mereka mabok minum minuman keras sebelum datangnya dilarang untuk minum minuman keras. Jadi bagi yang sudah terlanjur tukang mabok lalu kemudian meninggal dunia karena belum ada larangan, maka nggak ada dosa. Itu makna ayat ini, tidak ada dosa bagi orang yang beriman dan beramal soleh atas apa yang telah mereka makan dan mereka minum, padahal itu sesuatu yang kemudian belakangan dilarang. Selama belum ada ketentuan hukum, maka belum berlaku. Tapi kalau sudah ada ketentuan hukum, maka hukum itu menjadi berlaku. Ini pemahaman yang pertama sesuai dengan teks yang kita baca di keterangan ini. Nah, pemahaman yang kedua, bahwa orang-orang yang minum minuman keras lalu kemudian hukum minuman keras itu sudah berlaku, tapi kemudian mereka bertaubat. Tadinya tukang mabok, lalu taubat, tidak lagi mabok, sudah jadi orang bener. Kalau minum ya minumnya teh manis, minumnya kopi, atau air bening, atau minumnya susu, tidak lagi minum minuman yang dilarang. Dia telah bertaubat kepada Allah, tidak lagi mengulangi pekerjaannya, maka laisa junahun alaihim, tidak ada dosa lagi bagi mereka. Artinya ketika tadinya berbuat dosa tapi kemudian sudah bertaubat, berarti dosanya sudah hapus, tidak ada lagi dosa. Kalau bicara minum kan kita minum semua. Emang ada yang nggak minum? Tapi minum apa dulu? Minum teh manis, minum kopi, minum susu. Nah, ini yang dibicarakan adalah sesuatu yang dikonsumsi yang hukumnya jelas-jelas haram. Lalu sudah bertaubat, sudah menjadi baik. Kemudian datang ke masjid, mungkin jadi muadzin, mungkin jadi Bilal, mungkin jadi imam, boleh. Boleh. Kenapa? Karena sudah berubah, sudah menjadi baik. Tapi kalau habis asar dia mabok, terus maghrib maju jadi imam, bacanya surat Al-Kafirun, kacau dah. Buat nggak rapi-rapi, ujung-ujungnya yang di belakang lakum dinukum le, lakum dinukum wali hadin. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau dia sudah bertaubat, dia sudah menjadi baik, maka kesalahan yang lalu sudah hapus. Kesalahan yang lalu sudah hapus, sudah menjadi baik, maka kita tidak boleh mengungkit lagi kesalahan orang yang dimaksud. Belakangan sudah baik, sudah ngimamin, sudah jadi imam, sudah misalnya jadi MC atau jadi khotib, karena kebetulan khotibnya nggak ada, dia badalin jadi khotib. Terus dia omong, padahal tuh dia tukang mabok tuh, biar kata sekarang begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Karena apa? Padahal itu sudah berlalu. Dia sudah bertaubat, sudah menjadi orang baik. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, maka lanjutan dari penggalan ayat ini surat Al-Maidah, sudah pernah kita bahas di kajian tafsir. Idza mattaqaw wa amanu, selama mereka bertakwa dan beriman kepada Allah,
wa amilus salihati, dan beramal soleh, summat taqaw, kemudian mereka bertakwa, wa ahsanu, kemudian mereka berbuat kebaikan. Nah, ini tahapan orang berbuat baik itu. Landasan pertama adalah bertakwa kepada Allah. Ini landasan awal ya. Landasan orang berbuat baik itu takwa. Kalau landasan berbuat baik itu takwa, maka kebaikannya diangkat oleh Allah, diterima. Tapi kalau landasan berbuat baik itu tidak ada ketakwaan, ya, berarti tidak meyakini akan balasan Allah, kecuali hanya sekedar supaya ada sanjungan prestasi oleh orang-orang sekitarnya, maka kebaikannya ditolak oleh Allah. Ada orang berbuat baik, ya total dia ya, dalam berbuat baik, tapi tidak karena Allah, tidak dalam ketakwaan kepada Allah. Mana buktinya? Dia berbuat baik tapi nggak pernah sholat ya. Sedekahnya bagus, santunan yatim luar biasa, tapi tidak pernah sholat. Berarti kebaikannya mandek, tidak ada nilai di sisi Allah, karena tidak ada ketakwaan. Landasan pertama adalah ittaqau, bertakwa kepada Allah. Wa amanu, kemudian beriman. Jadi iman dan takwa, takwa dan iman ya. Ini roda pergerakan menuju pada amal-amal yang baik ya. Betapa banyak orang berbuat baik tapi tidak berlandaskan iman dan takwa kepada Allah. Nah, kalau iman dan takwa itu sudah bergerak di relnya, maka amilus sholihat, amal solehnya lancar ya. Sehingga kita bisa tandai orang berbuat baik kalau dia berlandaskan iman dan takwa kepada Allah, tidak butuh prestasi dari orang lain, maka kebaikan itu jalan terus. Ditandanya, cirinya ya. Orang berbuat baik kalau dasarnya iman dan takwa, maka kebaikan itu jalan terus. Ada orang menyanjung, tidak berubah jalan kebaikannya. Ada orang yang mengecilkan, menghinakan, tidak pula berubah jalan kebaikannya, stabil, istiqomah. Mengapa? Karena landasannya amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Tapi kalau orang itu berbuat baik tidak ada landasan beriman dan bertakwa, maka kebaikannya tidak kontinu, tidak akan berlaku terus menerus ya. Kebaikannya itu akan terhenti sampai kepada tujuan duniawi yang dia dapat. Ya, misalnya ya, orang ingin nyalon jadi anggota DPR misalnya, kan berbondong-bondong berbuat baik kepada kita. Tapi kan kebaikannya bukan karena Allah, tapi kebaikannya sekedar untuk memperoleh suara. Kalau suara sudah didapat, lalu kemudian dia sudah lenggang duduk di kursi jabatan, kira-kira ingat nggak sama kita? Nggak ingat lagi. Lalu kemudian continue nggak, terus menerus nggak kebaikannya? Enggak. Sudah cukup. Sekarang saya sudah duduk di tempat ini, saya sedang kalkulasi pengeluaran saya. Iya kan? Ya, saya kalkulasi pengeluaran saya selama mencalonkan diri habis sekian rupiah. Nah, sementara waktu saya menjabat hanya 5 tahun.
Kalau habisnya 5 miliar, maka berarti 1 tahun uang saya harus kembali 5 miliar. Itu baru pulang modal. 1 tahun 1 miliar baru pulang modal. Maka saya harus punya keuntungan untuk modal 5 tahun berikutnya. Nah, ini yang terjadi. Ya, sekalipun ya tidak semuanya demikian, tapi rata-rata demikian. Kenapa? Karena kenyataannya caleg-caleg yang berhasil itu, yang jadi menduduki jabatan itu orang-orang yang memang duitnya banyak. Sekolahnya mungkin nggak tinggi, karena ya diindikasikan banyak anggota DPR yang sekolahnya itu kejar paket. Kejar paket. Ya. Ada yang gelarnya bererot, ternyata gelarnya beli. Nah, itu kan menyedihkan, sehingga akhirnya tidak mampu ya, menjadi wakil rakyat. Padahal mestinya wakil rakyat ya harus mewakili keluh kesah dari rakyat. Nah, jadi orang berbuat baik kalau tidak ada landasan amanu wattaqau, tidak ada landasan iman dan takwa kepada Allah, maka gerakan kebaikannya tidak akan langgeng, tidak akan bisa terus menerus. Tapi kalau landasannya iman dan takwa, insya Allah jalan terus. Karena tidak butuh sanjungan oleh kanan kiri, jalan aja terus. Wa amilus solihati, dan terus berprestasi dalam kebaikan, yaitu namanya amal soleh, bukan amal salah. Ada amal soleh, ada amal salah. Ada orang membangun prestasi kebaikan, ada orang membangun prestasi keburukan. Prestasi kebaikan namanya amal soleh, karena setiap langkahnya bermanfaat bagi banyak orang. Prestasi keburukan namanya amal salah, karena setiap langkahnya mencelakai banyak orang. Lalu kemudian summat taqau, terus menerus ada dalam ketakwaan kepada Allah. Sebab sekalipun awalnya berangkat dari ketakwaan kepada Allah, tapi ketika orang itu kemudian lebih condong kepada dunia, lebih condong kepada hubbud dunya, maka ketakwaannya hilang. Karena hubbud dunya zulmatul qalbi, cinta dunia itu menggelapkan hati. Berapa banyak orang yang ketika menduduki jabatan bicara bismillah, insya Allah saya akan megang amanah dengan baik, sampai disumpah pakai Al-Quran. Tapi begitu melihat dunia itu banyak, ya, kekayaannya berlimpah, akhirnya zulmatul qalbi, hatinya menjadi gelap. Kesempatan mau kapan lagi? Mumpung sedang posisi menjabat, besok-besok mah udah nggak bakalan bisa lagi. Akhirnya sekalipun itu tahu bahwa yang diperbuat adalah kesalahan, tapi karena cintanya kepada dunia itu menjadi muncul sifat tamak, akhirnya hatinya gelap. Ujung-ujungnya belum menjabat 5 tahun sudah pakai rompi oranye. Masya Allah, padahal gaji sudah besar, jabatan sudah tinggi, untuk kehidupan sehari-hari sudah tidak kurang. Tapi karena sifat tamak yang mengedepankan dirinya dalam hidup, ya, gelapnya hati, maka tidak lagi hidupnya berdasarkan
keimanan dan ketakwaan. Maka Allah mengembalikan kalimat summat taqaw. Kemudian tetap harus dalam ketakwaan kepada Allah. Orang yang dalam ketakwaan kepada Allah, sekecil apapun kalau memang bukan hak miliknya, tidak akan berani mengambilnya. Kalau orang itu landasannya takwa kepada Allah, sekecil apapun nggak berani mengambilnya. Jangankan sengaja ngambil, ketuker aja merasa bersalah. Ke masjid pakai sendal yang mereknya sama dengan temennya. Begitu pulang salah bawa punya temennya. Sampai di rumah buru-buru Pak balik ke masjid. Karena apa? Ini bukan hak saya, ini bukan milik saya. Harus segera dikembalikan. Itu namanya orang punya landasan takwa. Tapi kalau landasan takwa hilang, yang ngikutin nasihat ustadznya, ya, tinggalkan yang jelek, ambil yang baik. Ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Ya. Sendal temennya bagus diambil, sendal dia jelek ditinggal. Ya. Saya sedang ngamalin apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Padahal ambil yang bagus itu artinya kebaikan-kebaikan dalam hidup. Tinggalkan yang jelek artinya keburukan-keburukan dalam hidup. Nah ini yang terjadi. Maka terus-menerus kita harus ada landasan takwa. Kalau sudah amanu wattaqaw wa amilus shalihat summat taqaw wa ahsanu. Terakhirnya niatkan dalam hati kita, hidup ini pingin selalu berbuat baik. Ya. Hidup ini pingin selalu berbuat baik. Kepada siapa saja. Ya. Kepada orang baik, ia pingin berbuat baik. Kepada orang jahat juga pingin berbuat baik. Kepada orang yang akur, pingin berbuat baik. Kepada orang yang sengaja nggak mau akur juga tetap ingin berbuat baik. Itu namanya ahsanu, ihsan. Ya. Orang lain menganggap musuh, bagi dirinya nggak pernah punya musuh. Itu namanya ihsan. Orang selalu berbuat baik. Nah, orang kalau sudah sampai kepada tingkat ahsanu, berbuat baik, maka dia masuk dalam golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Maka jadikan prinsip dalam hidup kita, tiap hari kita ingin terus selalu berbuat baik. Ya. Pegang prinsip dalam hidup kita, tidak ada hari tanpa berbuat kebaikan. Itu jadikan prinsip. Tiada hari dalam hidup ini tanpa berbuat kebaikan. Artinya hari-hari kita harus selalu berbuat baik. Sampai kapan? Sampai ajal datang menjemput kita. Nah Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, ini akhir dari pembahasan tentang bahaya orang minum minuman keras. Ya, akhir pembahasannya sampai pada titik bahwa tiada hari ya, dalam hidup ini tanpa berbuat baik. Artinya sisa-sisa umur kita, hari-hari kita ini harus kita isi untuk selalu berbuat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari seluruhnya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.